Itu yang dirasakan ibuku selama belasan tahun yang karena dia mikirin kami sebagai anaknya. Pada akhirnya batas toleransi ibuku adalah ketika kami sebagai anak-anak sudah dewasa, terus wah gini ya gitu perempuan ini gitu, setelah punya jabatan, setelah punya uang ternyata meninggalkan gitu suaminya yang penghasilannya lebih rendah gitu. Bukan masalah penghasilan perempuannya gitu, tapi ketika uangnya jadi lebih stabil ternyata laki-lakinya juga nggak siap gitu, malah dipakai judi gitu. Jadi beberapa waktu lalu itu rame soal gugatan perceraian Raisa dan Hamish. Banyak komentar, banyak postingan soal itu dan kita sebagai jamaah netizen juga nonton itu kan. Selain karena faktor dia adalah orang yang populer, banyak orang juga bertanya-tanya kenapa dan sudah banyak dibahas di dalamnya. Tapi karena ini bukan acara gosip, kita mau masuk ke yang lebih dalam. Beberapa bulan sebelumnya itu banyak juga guru yang diangkat menjadi PPK itu ramai-ramai melayangkan gugatan cerai di daerah Jawa Timur. Nah, ini kita anggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk melihat fenomena hubungan laki-laki dan perempuan. Nah, bersama ini kita mau ngulik masalah-masalah yang lagi rame itu. Tapi dalam perspektif gimana sih kita pada akhirnya mendudukkan hubungan atau relasi yang sehat antara si laki-laki dan perempuan dari beberapa contoh-contoh itu tadi. Di studio sudah hadir Kalis Mardiasih, penulis dan aktivis perempuan. Yeay! Selamat datang di Ruang Publik. Terima kasih Bapak Rozali. Aduh, sudah mengundang Jakarta. Jadi kemarin aku lihat postingan-postinganmu soal itu, Lis, dan rame banget, rame banget. Kaget aku tahu akan rame tapi nggak expect serame itu. Sampai ada yang komen siapa artis itu, ada juga kan yang komen itu yang centang biru, terus komennya cuma emot patah hati, broken heart. Tapi yang komen di bawahnya juga aku aja. Banyak banget. Wedian bilang. Tapi itu menjadi isu yang ramai karena waktu itu juga Hamish Raisa ketika menikah juga memang dari awal juga sudah rame ya, juga rame dan sekarang mengejutkan banyak orang. Apa sih yang kamu tulis waktu itu, Lis? Nulis tentang ketika perempuan mengajukan gugatan cerai gitu. Sebetulnya saya selalu berpikir apa sih yang udah dia lewati sampai dia mengajukan gugatan cerai. Karena sebenarnya perempuan yang menggugat cerai itu sama sekali nggak menguntungkan buat perempuan gitu. Untungnya apa gitu. Karena dari dirinya sendiri dia pasti sudah melewati ratusan hari atau mungkin ribuan hari pertanyaan-pertanyaan untuk meyakinkan dirinya harus nggak sih saya melakukan hal ini gitu. Nanti nggak apa kayak kita tuh kan memasuki lembaga pernikahan itu kan dengan berbunga-bunga ya. Betul. Gitu loh. Kita memasuki lembaga pernikahan tuh kan dengan harapan bahwa ada satu imajinasi berpasangan yang selalu menyenangkan gitu. Kita menemukan tambatan hati yang kata orang akhirnya berlabuh kisah cinta selama ini. Jadi harapan-harapannya tuh selalu harapan-harapan yang bukan hanya baik tapi indah dan berbunga-bunga gitu. Makanya ketika harus mengakhiri itu tuh sesuatu yang menyakitkan gitu. Orang yang mau bercerai apalagi yang mengajukan gugatan cerai dan itu perempuan, itu tuh sesuatu yang menyakitkan gitu. Pasti dia udah porak-poranda, dia udah compang-camping lah untuk kemudian memutuskan keputusan itu gitu. Sehingga ketika dia sampai di hari itu, dia sampai di keberanian itu, apa yang bikin dia berani akhirnya gitu? Titik apa yang menjadi batasannya gitu? Itu kan yang aku tulis gitu. Iya. Dan kamu juga nulis pasca ya itu tidak menguntungkan bagi seorang perempuan. Iya, tidak menguntungkan. Pasti dari
keluarga, dari sahabat tuh udah pastilah diminta sabar-sabar dulu Ya, gitu kan. pasti. Siapa tahu bisa berubah, Bisa berubah. siapa tahu dia hanya hilaf, siapa tahu kesempatan yang kemarin itu lagi nggak menguntungkan buat dia sehingga dia salah bertindak, salah bersikap, kasih kesempatan lagi kayak gitu. Nah akhirnya kok nggak bisa gitu ya, keluarga besar apalagi ya. Jadi selain sabar-sabar juga pasti kan keluarga besar tuh kayak bukan hanya keluarga besar ya, kayak masyarakat itu kan stigmanya itu seperti apa gitu. Iya. Kalau bahkan ketika dimediasi Pak, itu tuh pasti kayak gini, Bu yakin nih mau hidup sendiri, Bu yakin nih mau jadi janda, kayak gitu. Jadi udah langsung gitu dihadapkan kepada situasi itu. Memang stigma laki-laki dan perempuan itu kan nggak pernah imbang ya. Sebelum menikah saja laki-laki itu jarang dianggap perjaka tua. Perempuan itu kerap dianggap perawan tua. Dan itu konotasinya lebih negatif. Betul. Yang kedua. Setelah bercerai, status duda dan janda itu status yang tidak equal. Tidak, karena kalau janda dia dianggapnya sudah bukan perempuan yang utuh gitu ya, bukan perempuan yang utuh, tetapi kalau laki-laki dianggapnya pria yang lebih matang, lebih hot gitu. Jadi selalu ada kesempatan gitu ya buat laki-laki. Kalau janda nih kayak dia bahkan ancaman untuk sekitarnya gitu, karena kehadirannya itu menjadi fitnah, meresahkan kayak gitu. Artinya ya pastilah, pasti Raisa sudah melewati banyak fase lah ya. Dan dia menulis kan itu kan. Dia menulis di suratnya, surat terbukanya sudah memikirkan, kira-kira sudah memikirkan baik di internal, di luarnya, sebelum kalian tahu kan gitu ya bahasanya ya. Nah, terus kemudian ada yang ingat gak list komentar yang paling ini diantaranya apa yang kamu ingat dari komentar-komentar yang kamu dapetin di situ? Kebanyakan tuh bacanya kayak pengen banget aku peluk satu-satu sih Pak. Jadi kayak itu yang dirasakan ibuku gitu selama puluhan tahun. Itu yang dirasakan ibuku selama belasan tahun yang karena dia mikirin kami sebagai anaknya. Pada akhirnya batas toleransi ibuku adalah ketika kami sebagai anak-anak sudah dewasa, sudah bisa diajak ngomong gitu ya, dan akhirnya ibu memutuskan untuk bercerai. Jadi kayak gitu. Jadi ada banyak juga yang misalnya lembaga pernikahan tuh sebetulnya udah nggak fungsional, tapi dia bertahan gitu demi anak-anak gitu ya, dia bertahan demi potret keluarga ideal gitu kan yang diharapkan oleh keluarga besar dan masyarakatnya kayak gitu. Ada juga yang dia bercerita ya, karena ya banyaklah kekerasan fisik, penderitaan fisik yang sudah dia terima gitu, atau misalnya kekerasan verbal, kekerasan psikologis yang sudah diterima setiap harinya gitu, dan dia merasa dengan bercerai itu sesuatu yang tidak mereka sesali gitu ya, karena pada akhirnya dia bisa, aku seneng bagian ini, senang bacanya, kayak saya bisa mekar menjadi diri saya yang seutuhnya gitu ketika mengakhiri lembaga pernikahan itu. Karena ketika menikah kayak terkungkung. Ya ada nggak bisa kan, karena ya kalau misalnya masih satu rumah gitu, atau ya secara legal formal masih jadi satu kan, tetap banyak yang dipertimbangkan kan secara hukum, dilihat masyarakat kayak gitu, dan dia jadi lebih liberating gitu ketika udah sendiri, bisa ngambil keputusan sendiri gitu. Nah selain Hamis dan Raisa itu juga kan banyak diantaranya artis-artis lah ya, orang-orang yang terkenal juga nikah terus kemudian berakhir, dan sampai ya kita seringlah melihat hal itu ya dengan argumentasi tentu yang berbeda-beda. Baim sebelumnya yang ramai juga sama istrinya siapa, Belanda itulah. Paula. Kurang update Anda. Ada Saya yang lagi rame update juga Pak. Siapa itu? Yang Iris Bella, yang dia sama Amar Zoni. Jadi dulu ketika Iris Bella itu mengajukan gugatan cerai kan diomongin gitu kan, yang ternyata lakinya kan narkoba gitu. Terus malah mengedarkan kemarin di lapas
dan kemudian dipindahkan ke Nusa Kambangan. Oh, yang itu. Iya, jadi kemudian netizen baru kayak, wah ternyata dulu yang banyak yang ngehujat Irish Bella gitu kan, nggak tahu aja nih kelakuan lakinya ternyata kayak gini, bahkan di dalam lapas aja masih jadi bandar gitu. Entrepreneurship-nya luar biasa. Iya, kayak siapa yang tahan gitu Iya, kan. iya. Betul. Yang lagi rame yang ku tahu juga itu yang ini Zeze dengan pemain bola itu Arhan, karena ada pemain bolanya gitu-gitu. Itu aware lah dikit-dikit. Nah, cuman kan dari case-case ini kan nggak cuma di kalangan, kalau yang Hamis Daud itu kan diantaranya argumentasinya, diantaranya aku nggak tahu benar atau enggak itu ya, karena ketimpangan penghasilan atau apa in some way. Semuanya masih rumor sih, masih Pak, rumor ya sebenarnya. Tapi yang rame itu adalah yang kasus guru perempuan yang keterima PPK sekitar 20 orang di Blitar, terus rame-rame menggugat cerai. Kalau itu confirm kayaknya, atau lebih rame argumentasinya karena si guru ini lebih established secara penghasilan daripada si laki-lakinya, benar gak sih itu? Netizen menyimpulkannya kayak gitu gitu karena momentumnya adalah guru-guru perempuan ini abis diangkat P3K terus gugat cerai gitu. Sebelumnya kok nggak gugat cerai gitu ya, pas diangkat P3K kan gugat cerai suaminya, dan kebetulan secara data tuh suami-suami mereka memang pekerja informal gitu ya. Jadi ada yang petani, ada yang nelayan, ada yang buruh gitu. Terus wah gini ya gitu perempuan ini gitu setelah punya jabatan, setelah punya uang ternyata meninggalkan gitu suaminya yang penghasilannya lebih rendah gitu, asumsinya kayak gitu. Cuman kan sebenarnya kalau kita ngelihat seseorang itu bisa sampai kepada perceraian itu pasti faktornya nggak pernah tunggal gitu loh. Betul. Yang nggak dibicarakan kan itu gitu. Jadi bisa jadi tuh kalau aku ngelihat gini, uang itu memang source of power gitu. Uang itu memang membuat seseorang punya kuasa gitu ya. Karena dengan punya uang seseorang tuh jadi bisa beli-beli, memenuhi kebutuhan hidupnya. Bukan hanya bisa memenuhi kebutuhan hidup, dia juga bisa memenuhi keterampilan, kemudian dia juga bisa memenuhi kebutuhan sosial gitu kan, bisa memperbanyak akses ke pengetahuan gitu. Jadi dengan uang tuh bukan hanya cukup buat makan, tapi seseorang tuh bisa berkembang gitu loh. Dan dengan punya pekerjaan juga sebenarnya seseorang itu bisa berkembang gitu. Akhirnya secara hidupnya secara sosial jadi lebih baik gitu ya, pemikirannya jadi lebih terbuka gitu. Nah aku tuh suuzonnya dikit-dikit tuh dalam kasus-kasus di mana guru misalnya perempuan gitu ya menjadi guru gitu, itu tuh bukan cuma soal penghasilannya aja sebenarnya, tapi perempuannya makin evolve gitu, maksudnya karena dia kan ada di sistem pekerjaan yang baik ya, yang mendukung dia berkembang gitu. Dia ada di sistem sosial yang lebih baik sekarang juga gitu. Jadi ketika perempuan ini makin berkembang gitu ya, sementara laki-lakinya stuck kan bisa aja gitu. Sementara kalian stuck, bapak-bapak. Jadi sebenarnya bukan soal penghasilannya yang stuck gitu, tapi secara kepribadian gitu ya. Dia evolve nggak gitu ya, secara kemandirian gitu loh. Kemandirian, aku jadi joknya bapak itu loh, orang yang mandiri ya punya. Gitu. Terus ada juga banyak kayak sebenarnya nggak cuma kasus-kasus guru P3K ya. Jadi ketika perempuan berpenghasilan yang si laki-laki harus bisa mengelola keuangannya, tetapi ternyata dia mengkhianat itu. Misalnya kayak kasus-kasus dulu pekerja migran ya, ketika perempuan pekerja migran gitu pergi ke Malaysia, ke Singapura kayak gitu, ngirim duit nih gitu, diminta buat bangun rumah, diminta buat bangun bisnis, bangun usaha kecil-kecilan, tapi ternyata malah dipakai judi gitu kan. Jadi ya artinya itu bukan masalah penghasilan perempuannya gitu, tapi ketika uangnya jadi lebih stabil, ternyata laki-lakinya juga nggak siap gitu, malah dipakai judi gitu. Ada juga kan kasus-kasus kayak gitu. Terus misal ketika perempuannya udah sibuk ya, guru P3K ini sibuk banget gitu, tanggung jawabnya besar gitu,
Tapi ketika dia pulang ke rumah ternyata masih ngeliat piring bertumpuk-tumpuk di cucian, masih ngeliat baju bertumpuk di mesin cuci, belum disetrika gitu. Bahkan ngeliat misalnya suaminya lagi rokok-rokok gitu kan, abu rokoknya di mana-mana, di kasur, di sofa, di depan TV. Istrinya habis pulang ngajar gitu misalnya, kan kesel juga dong Pak gitu. Jadi ketika ada perempuan ada kontribusinya secara ekonomi, sebetulnya kan tanggung jawab untuk mengambil peran domestiknya harus berdua juga gitu. Nah itu nggak dilakukan ternyata, nggak juga ngambil tanggung jawab pengasuhan anak, nggak juga ngambil tanggung jawab perawatan orang tua gitu. Jadi dua beban atau dua tanggung jawab yang selama ini ada di pangguli perempuan tuh kan beban kerja perawatan, beban kerja pengasuhan gitu ya, beban kerja pemulihan gitu. Misalnya kalau ada orang tua yang sakit, ada saudara yang sakit gitu. Itu nah, seringnya perempuan. Seringnya perempuan. Ketika laki-laki jadi providernya, laki-laki bekerja gitu tuh. Itu tuh seringnya tuh 100% itu perempuan gitu. Nah, ketika perempuannya ada di ruang publik gitu ya, bisa kerja, berkontribusi secara ekonomi, ternyata laki-lakinya nggak ikut ngambil tanggung jawab yang pengasuhan dan perawatan itu tadi gitu. Jadi kan capek sendirian, kayak lama-lama ya kalau aku bisa ngapain sendirian, ngapain juga gitu. Kayak kita berpasangan gitu kan. Jadi berat sebelah gitu. Belum lagi kalau misalnya timbul sikap-sikap yang nggak perlu kayak insecure gitu. Jadi sebenarnya perempuannya yang berpenghasilan itu nggak minta laki-lakinya insecure, tapi laki-lakinya tuh insecure polai dewe atau insecure karepnya sendiri gitu. Jadi kayak di challenge kan. Iya, kayak tiba-tiba dia harus membuktikan bahwa dia masih lebih maskulin walaupun penghasilan dia lebih rendah gitu. Nah, untuk membuktikan dia tetap maskulin, tiba-tiba dia berbuat kekerasan. Tiba-tiba dia meninggikan nada ucapannya, nada suaranya ke istrinya hanya semata-mata agar dia dinilai nggak berkurang kejantanannya gitu. Nah itulah yang kemudian bikin konflik, bikin perselisihan terus-menerus. Jadi kalau apa yang harus dilakukan suami ini, aku nanya lah sama dirimu. Kalau istri punya penghasilan lebih, suami itu harus ngapain? Harus biasa aja, maksudnya harus biasa aja. Ya menurut aku yang perlu dipersiapkan kan omongan sebelumnya gitu. Jadi yang perlu diomongkan tuh sebetulnya bukan nominal saklek gitu ya. Misalnya kayak yang tren-tren di TikTok sekarang itu kan penghasilan harus 30 juta misalnya kayak gitu. Terus harus menyediakan satu rumah, harus menyediakan berapa mobil. Sebetulnya yang perlu ngomongin itu tuh prinsip-prinsipnya gitu. Jadi sebelum menikah. Jadi ada kayak perencanaan sampai perencanaan finansial ya. Jadi seharusnya. misal gini, perempuan dan laki-laki gitu ya bersepakat misalnya ketika dalam pernikahan nanti kita sama-sama bekerja gitu ya. Kita sama-sama berkontribusi secara ekonomi. Sebaiknya sama-sama kerja atau enggak? Oh itu bukan pertanyaan. Apa pertanyaan gak jelas jadi. Enggak, sebaiknya kalau ini kan umum kan, orang mau nikah, anak-anak muda itu mau nikah, tapi kan faktornya nanti kan tetap masalahnya masing-masing ya. Itu kesepakatan masing-masing pasangan kalau pertanyaannya itu tadi gitu. Tapi maksud aku adalah kalau misalnya kesepakatannya sama-sama bekerja dalam dunia pernikahan nanti, itu tuh naik turunnya tuh nggak bisa diprediksi gitu. Kadang-kadang ada laki-laki yang kenaikan jabatannya cepet gitu, kenaikan karirnya cepet, perempuannya di situ-situ aja. Tapi ada juga yang tiba-tiba perempuannya yang dapat hoki gitu, tiba-tiba karirnya melesat banget. Itu banyak itu? Iya, tapi di pekerjaan suaminya ternyata industrinya lagi downfall banget gitu. Nah itu kan bukan karena misalnya suaminya nggak mau kerja gitu, bukan karena suaminya nggak perform dalam karirnya, tapi ternyata angin industrinya emang lagi nggak berpihak nih gitu buat lakinya, misalnya kayak gitu-gitu. Nah hal kayak gitu kan yang sebenarnya perlu
diobrolin gitu, bahwa bukan nominalnya gitu, tetapi aku ngelihat kamu misalnya dari kamu itu tetap thriving nggak, thriving itu kan tetap berusaha gitu ya, atau kamu punya skill atau punya kemampuan untuk punya potensi lah untuk ya. ada dalam situasi krisis itu gitu. Jadi ketika ada nih dalam situasi krisis nih, laki-laki kan lagi musim PHK gitu, terus ada industri-industri yang lagi jelek banget situasi marketnya gitu ya. Nah di dalam situasi krisis itu dia bisa mengelola dirinya nggak? Nah kan banyak yang nggak bisa masalahnya gitu. Jadi industrinya lagi krisis, ternyata dia nggak punya kecakapan untuk shift gitu, untuk menghadapi situasi krisis itu gitu. Akhirnya ya stres gitu ya, akhirnya marah-marah gitu, akhirnya dan dia nggak ngobrol ke istrinya misalnya, itu banyak terjadi tuh. Oh iya. Jadi ketika itu gara-gara patriarkis itu. iya kerjanya lagi jelek banget gitu ya, dia nggak mau karena dia nganggapnya kayak istriku tuh nggak bisa lah diajak ngobrol ini gitu, atau misalnya ini urusan bapak-bapak gitu, mendingan aku ngopi-ngopi aja tiap malam sama sesama bro, sesama pertemanan laki-lakiku untuk bro ada kerjaan nggak bro ada pekerjaan nggak bro gitu. Jadi istrinya nggak pernah diajak ngobrol gitu. Iya. Nah ini kan diantaranya kasus itu sama yang mungkin dampak dari perceraian PPK dan yang lain itu karena ada budaya patriarkis itu menempatkan laki-laki itu sebagai kepala keluarga secara otomatis gitu ya, secara otomatis laki-laki adalah kepala keluarga, walaupun sebenarnya seorang kepala itu kan mungkin tidak langsung harus jenis kelamin tertentu, tapi namanya kepala kan yang ngarahkan gitu-gitulah ya. Tapi karena di sisi laki-laki juga ada busuknya sebenarnya patriarkis itu. Contoh misalnya, itu kan kalau tak perhatiin ya, orang-orang yang aku bisa lihat itu yang udah tua, si laki-laki itu lebih cepat mati ya daripada yang perempuan ya di sekitarku yang tua-tua itu. Nenek-nenek lebih banyak daripada kakek-kakek, cuy. Aku lihat apa gara-gara kalau punya masalah disimpan sendiri gara-gara dia merasa kuat sebagai laki-laki ya gitu. Di antaranya. Terus dia akhirnya diantaranya juga tidak bisa menerima ketika dia di-challenge oleh penghasilan si istri pasangan yang lebih gede daripada dia. Sehingga itu kasusnya harus meninggikan, harus... tapi budaya patriarkis kan memang susah ya. Si patriarki ini ya, kalau gajinya lakinya lebih gede, dia akan jadi pengontrol, bahkan penindas, bahkan pelaku kekerasan karena ngerasa berhak melakukan apapun hanya karena dia nge-provide gitu. Betul. Ya. Ketika penghasilannya lebih rendah, sama aja dia nggak mau ngalah gitu. Jadi dia harus menunjukkan kejantanannya untuk dalam bentuk tadi marah-marah, dalam bentuk kayak pokoknya tuh memvalidasi diri. Tapi aku tetap laki-laki gitu ya. Atau misalnya mencurigai. Nah ini tuh banyak banget terjadi ya. Jadi ketika perempuan tadi bekerja di ruang publik gitu ya, katakanlah laki-lakinya nih lagi di rumah gitu ya, lagi di layoff gitu-gitu, terus mulai muncul drama-drama kayak kok kamu jam segini baru pulang gitu. Oh di kantor kamu punya teman-teman laki-laki ya yang lebih keren dari aku misalnya kayak gitu. Terus kamu kan aku kasih izinnya di batas ini, kok kayaknya pekerjaan kamu sekarang makin repot. Itu kamu kerja apa nongkrong-nongkrong aja sebagai perempuan. Tuh lihat misalnya masih nyala-nyalain nih anaknya sakit gitu ya, tuh anak demam gitu 1 minggu nggak sembuh-sembuh, ini gara-gara ibunya kerja nih, lah kan bapaknya di rumah gitu. jadi gitu loh Pak. Jadi ketika dia penghasilannya lebih rendah juga memunculkan tuh itu kalau tadi kan kekerasan psikis ya, kayak gitu-gitu. Akhirnya perempuannya dibikin nggak nyaman, dibikin merasa bersalah dengan pekerjaannya. Ini tuh terjadi di aku pernah punya mantan pengasuh anakku pas masih bayi. Jadi kan memang istrinya yang harus bekerja kan mengasuh anakku gitu di luar kota gitu. Tapi tiap hari si pengasuh anakku tuh diteror gitu sama suaminya gitu, kayak ini anakmu demam dari nggak aku kasih makan dari pagi sampai malam kayak gitu. Terus aku masuk angin, nggak ada yang ngurusin kayak gitu. Terus aku ngelihat kan
tengah malam kenapa pengasuhan aku nangis gitu kan, merasa bersalah karena dia di guilt tripping, dia dibikin ngerasa dari si Allah karena dia seorang ibu yang jauh gitu dari anak, dari suami, padahal memang gak ada pilihan lain. Yang meminta si mbak ini untuk bekerja juga suaminya karena memang gak ada penghasilan kayak gitu. Mana itu ya? Iya itu. Tapi memang kalau balik ke kasus-kasus gitu kan ya banyak banget lah ya. Faktornya memang karena laki-laki juga dari awal ditempatkan di harus jadi pemimpin, terus bener kejadian yang kayak gitu itu. Tapi gimana sih Lis, kita kalau ada pernikahan yang ideal itu janjian nih, kita mau nikah nih, kita kan nggak pernah ya. Kita kadang-kadang dapat barang seperti apa ya. Kita nggak pernah hidup bareng dulu. Pertama, kita nggak kayak di budaya di negara lain kan. Ada budaya hidup bersama dulu. Kita kan nggak punya budaya itu dan cenderung tidak dibolehkan. Makanya beli bukunya Kalis, 15 pertanyaan perempuan feminis sebelum menikah. 15 pertanyaan feminis sebelum menikah. Beli ya, lewat ruang publik berapa persen? Jadi apa aja yang harus ditanyakan? Spill dulu. Banyak. Jadi kayak apakah dia percaya kesetaraan gender, tujuan pernikahannya tuh apa, itu. Terus bagaimana dia memaknai pekerjaan, bagaimana dia memaknai uang, bagaimana dia memaknai relasinya dengan teman-temannya, bagaimana dia memaknai relasinya dengan orang tuanya. Gitu banyak sekali Pak. Dan itu bisa dipersiapkan. Makanya kalau pacaran tuh jangan cuma dah makan lom atau dah tidur lom apa gitu. Jangan sleep call tuh misalnya apa gitu, kayak pakai baju apa, itu kan nggak penting ya. Jadi cobalah mulai ngobrolin hal-hal yang berkualitas. Jadi perspektifnya ketahuan dari situ. Iya, jadi kayak ya tujuan pernikahan itu memang penting sih, menyepakati tujuan pernikahan gitu. Bahwa kalau aku sih misal tujuan pernikahan itu kan ya orang tuh sebelum menikah itu mereka kan individu dan individu ya. Si individu, masing-masing individu nih punya tujuan masing-masing kan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari gitu. Tujuannya adalah memberi manusia yang memberi impact ke sekitarnya. Tujuannya adalah menjadi manusia yang baik dalam pekerjaannya, dan pekerjaan itu bisa membuat dia survive secara ekonomi, misalnya kayak gitu ya. Jadi banyak nih tujuan individu ini gitu. Ada 2 individu itu. Nah, kemudian 2 individu ini bersatu gitu. Nah, kadang-kadang itu mereka nggak melangkah ke arah yang sama gitu. Jadi yang satu ternyata tadi berkembang gitu ya. Misalnya yang laki-lakinya bekerja gitu dan mendapatkan banyak sekali impact dari pekerjaannya, baik untuk ke internal maupun untuk ke sekitarnya. Nah, kejadian yang sering terjadi kan perempuan misalnya karena dia hamil, menyusui, mengasuh anak gitu. Terus kemudian anak kedua hamil, menyusui, mengasuh anak. Anak ketiga hamil, menyusui, mengasuh anak, tanpa sadar tuh kayak 10 tahun dalam hidupnya dia itu kehilangan momentum-momentum yang didapatkan laki-lakinya gitu. Karena pekerjaan tuh bukan cuma soal gaji. Pekerjaan tuh soal sosial, punya teman. Pekerjaan tuh soal terbukanya pemikiran-pemikiran. Sedangkan perempuan tuh stuck kan, kegiatan reproduksi dan pengasuhan tuh kan stuck di situ gitu. Akhirnya nggak imbang dong gitu. Misal kayak lakinya mulai ngerasa kok istriku kalau diajak ngobrol apa-apa nggak nyambung ya gitu. Kok lebih nyambung perempuan yang ada di kantor ya gitu. Ya iya kan, perempuannya ada di kantor. Istri lu mengasuh anak dan mengelola rumah tangga kayak gitu. Jadi kadang-kadang yang kayak gitu nggak dipikirin, atau sebaliknya gitu. Misalnya kayak yang ternyata yang punya kesempatan evolve gitu, misalnya perempuannya, tetapi di lakinya misalnya ada di sektor industri atau sektor pekerjaan yang itu stuck gitu, nggak bikin dia berkembang gitu kan, sehingga kan
jadi dua pribadi yang tanpa sadar tuh jalan sendiri-sendiri gitu. Nah, idealnya gimana? Idealnya tuh makanya kan ngobrol kan sebenarnya kayak kamu lagi belajar apa aja gitu. Aku lagi belajar ini nih. Oh iya, itu apa gitu. Kamu lagi belajar apa? Aku lagi biar pacaran nih ngono. belajar iyalah gitu. Ngobrol lah. Kayak bikin proposal bareng gitu masa depan kita. Aku kalau bikin materi gitu, aku kasih tahu ke dia, aku lagi bikin materi ini. Aku tadi bertemu narasumber ini, narasumbernya ngomong apa, atau audiensku tadi cerita ini, kayak gitu. Buku yang dibaca isinya apa, gitu dong. Jadi akhirnya berkembang bareng-bareng gitu. Iya. Tapi tadi dua case perceraian, dua case perceraian yang kita bicarakan itu dari kalangan artis sama guru PPK. Kalau di kalangan circle hari-harian ada nggak yang case-case semacam itu, Lis? Banyak sih, kayak aku ngelihat, oh kok temanku perempuan gitu ya, ternyata gugat cerai juga gitu. Dan nggak cuma 1-2 ya, tapi kayak lebih dari itu gitu. Apa itu yang kamu lihat dari situ? Case-nya, penyebabnya? Aku ngelihatnya tuh kayak ini sih, teman-teman perempuan tuh dia tuh bisa apa aja gitu loh Pak. Jadi kayak ya dia bisa, dia ya secara kalau di circleku kan otomatis dia juga berpendidikan tinggi gitu ya. Dia punya skill-skill yang khusus gitu, jadi juga berkontribusi secara ekonomi gitu kan. Secara finansial ke secara keluarga. finansial ke keluarga. Terus juga kami perempuan tuh dididik untuk sangat mandiri gitu. Jadi untuk mengurus kebutuhan kami sendiri gitu ya, dari pakaian, dari bisa masak, bikin makanan gitu. Terus bisa sendiri lah gitu. Tapi kayak ngelihat laki-laki itu memang dari kecil itu nggak dididik untuk semandiri itu gitu. Jadi itu tadi sih sebenarnya kayak ada ketimpangan gitu ya, ketika perempuannya itu melakukan banyak sekali hal gitu, melakukan banyak sekali tanggung jawab. Awal-awal mungkin kayak dimaklumi gitu, laki-laki oke, bisa gitu ya, ditemenin, kamu harus bisa dong mengelola kebutuhan domestik itu gitu ya. Tapi ternyata kok enggak juga, kayak enggak ada perubahan gitu. Terus juga ini sih, kayak ada yang enggak mau meninggalkan, laki-lakinya tuh enggak mau meninggalkan gaya hidup yang kurang sehat gitu-gitu. Jadi misal perempuan kan kayak suka ya gaya hidup sehat biasanya. Iya, lebih kayaknya teman-temanku yang perempuan lebih banyak yang lebih sehat lah ya daripada wellness lanang, gitu. Lanang ngerokok kabeh lah minimal. Iya, nah itu kayak udah dimaklumi gitu ya, katanya bisa berubah, tapi ternyata nggak berubah gitu misalnya. Jadi mengkonfirmasi nggak sama yang tadi kalau in terms of penghasilan? Enggak gitu, karena sebenarnya kayak laki-lakinya berpenghasilan dalam circle kita tuh lebih kayak tinggi, seimbang aja gitu, seimbang aja. Jadi yang membuat mereka menggugat cerai itu hal-hal di luar materi. Apa ya? Karena komunikasinya kurang, masih patriarkis, sementara si perempuan juga provide. Yang tadi kan teorimu adalah hal-hal yang domestik seharusnya kalau si perempuan udah juga bisa di ruang publik. Baliknya ke situ lagi sih gitu. Jadi kayak ada perkembangan karakter yang akhirnya nggak imbang gitu. Iya ya. Ini pada dasarnya kan bukan murni masalah tadi ya, bukan persoalan finansial siapa dapat uang lebih banyak daripada siapa. Tapi ya faktor komunikasi itu dominan. Nggak cuma komunikasi sih. Kayak terlalu simpel lah kalau komunikasi itu. Sebenarnya udah dikomunikasikan, misalnya ada kesepakatan gitu ya, tapi ternyata nggak bisa memenuhi kesepakatan itu. Gitu. Tapi memang perempuan itu cenderung lebih sering belajar sih ya. Nih, ada lagunya Sekoji. Ada lagunya Sekoji itu. Dia bilang di liriknya itu, kamu sadar nggak bahwa majalah perempuan itu lebih banyak daripada majalah laki-laki? Jadi perempuan itu relatif itu lebih banyak baca. Makanya lu laki-laki. Masa sih? Aku laki-laki. Jarang banget ada majalah laki-laki, Lis. Femina perempuan, apa perempuan, ini perempuan. Yang khusus laki-laki itu jarang.
bola gitu ya. Biasanya laki-laki tuh basisnya hobi. Bola, ya by hobi gitu. Kayak perempuan kan kayak banyak ya, banyak dimensinya. Parenting. Tapi aku ngeliat juga lebih warnanya kayak perempuan. di isu perempuan juga itu teman-teman perempuan yang memproduksi pengetahuan di Instagram, di TikTok gitu ya, untuk mendukung perempuan lain biar dapat akses pengetahuan, itu kan banyak banget itu media-media feminis kayak Instagram, TikTok gitu. Tapi laki-laki tuh minim banget gitu platform-platform yang memberikan pendidikan gratis kepada laki-laki untuk mendekonstruksi maskulinitas gitu, untuk menjadi laki-laki yang dia juga belajar relasi gitu ya, atau belajar pengasuhan gitu, atau kalau perempuan tuh misalnya ada istilah kayak mothering ourselves gitu, jadi kayak kita mendidik diri sendiri gitu, misalnya untuk menjadi diri kita yang baru, karena misalnya dulu pas zaman kecil sampai kita dewasa tuh banyak trauma ya, karena parenting yang feodal, parenting orang tua kita yang belum sesuai dengan pengetahuan yang hari ini gitu kan. Jadi kita kayak mendidik diri kita kembali secara mandiri gitu. Nah, di laki-laki tuh kayak platform itu tuh kurang banget. Iya, informasi soal anak misalnya itu. Itu selalu ditujukan ke perempuan gitu. Kalau misalnya kamu hobinya dikirimin istrimu reels gitu soal pengasuhan gitu. Iya, sama kucing, sama hal-hal lucu gitu. Nah, itu kan kayak pasti dari akun-akun perempuan gitu. Jadi bukan yang mendidik bapak-bapak gitu loh, bapak-bapak yang mendidik bapak-bapak sebayanya gitu. Oh, jarang itu. Iya. Oh iya benar-benar aku kamu sering ya ngirim kayak ke sama perempuan? Iya, aku ngirim misalnya ke Agus gitu kan. Itu kan kayak tapi sama perempuan sering sama soal perempuan parenting. Sering. Jadi saya tuh nggak pernah dapat peer education ke sesama perempuan kayak moms gitu kan. Soalnya aku konconya karo Mas Safik sih. Mungkin apa sih laki-laki kayak ngebahas politik. Jadi kayak pancing. Laki-laki itu dengan maskulinitasnya dia selalu ngobrolin hal-hal yang dianggap besar gitu. Kayak politik, ekonomi makro gitu ya. Dan merasa malu gitu untuk memperbincangkan perkembangan diri, luka pengasuhan, bagaimana untuk membangun relasi sehat. Itu bagi mereka tuh topik-topik yang sangat tidak laki-laki. Bener sih. Itu. Nggak pernah. Bahkan siapa ya? Konco yang mau nikah gitu, kayaknya nggak pernah ada yang nanya-nanya itu. Bahkan mungkin ya sesama laki-laki tuh kayak ngumpulnya tuh di konten-konten yang justru melecehkan perempuan gitu loh. Misalnya kayak kemarin ya artis yang cerai gitu ya. Itu kan komentar bapak-bapak tuh ngumpul di situ. Kayak, "Wah, Pak, kita hitungin masa idahnya nih." gitu. "Wah, ada janda baru nih, Pak." gitu-gitu. Jadi kan memalukan banget ya. Kayak si perempuannya, di ibu-ibunya ini rajin belajar apapun ya. Bahkan ibu-ibu yang di kampung aja kayak belajar masak, belajar resep dari media sosial, belajar packing biar bisa jualan frozen, belajar produksi craft biar bisa jualan di Shopee. Pokoknya isinya ibu-ibu itu adalah belajar dan saling belajar. Tapi itu sama perempuan. Nggak semua laki-laki begitu, Liz. Mungkin ada di luar komunitasku yang saling ngirim parenting gitu sesama laki-laki. Tapi kamu nemu nggak? Belum sih. Iya ya, aku baru sadar ya. Bahkan untuk konten kreator bapak-bapak yang laki-laki pun ada konten kreator bapak-bapak. Ada konten kreator bapak-bapak ada. Aku follow beberapa. Tapi yang ngeramein komentarnya siapa? Ibu-ibu. Bukan, ini konten bapak-bapak yang judulnya itu apa ya? Bapak-bapak ID. Bukan, itu udah lama aku follow. Jadilah laki-laki dalam rumahmu. Jadi dia itu ngajari ngobeng, ganti lampu, gitu-gitu. Yang maskulin lah, gergaji. Itu bagus, gitu-gitu. Bagus karena banyak juga laki-laki yang nggak bisa lagi kan. Banyak, apalagi sekarang kan. Makin kesini, aku aja ngerasa kayak ada temanku di kampung itu masih bisa dia bikin kafe sendiri. Kafe, Lis, kafe yang ada balok pohon artinya kayunya. Dia menguasai dia skill handy. Pertukangan. Dia nggak pernah sekolah tukang, tapi dia bisa. Bisa. Aku menceng saya. Jadi itu perlu lagi. Ya minimal aku ganti oli bisa lah. Ganti oli gitu ya. Kalau mogok ngapain gitu bisa. Maskulin. Tapi gimana sih Pak kalau laki-laki gitu di sosmed tuh aktivitas kalian tuh ngapain? Kalau ibu-ibu kan tadi kayak sharing reels atau pengetahuan dikirim ke teman segrup WhatsApp gitu. Kalau laki-laki tuh ngapain sih?
Sebenarnya laki-laki tuh kayak nggak ngapa-ngapain ya, cuman Enggak, Agus biar- juga nonton iya reels biar gitu sih. reels. Paling yo delok nek aku paling bal-balan gitu ya. Bola. Delok hal lucu gitu. Nggak bermanfaat lah, intinya tuh nggak ada edukasinya. Mbok yakin aku. Berbasis hobi gitu ya. Hobi. Atau yang keuangan, pasti konten keuangan tuh sangat laki-laki sih. Konten yang Iya. ngajarin biar kamu menghasilkan 100 juta per bulan. Aku ketipu mari kono. Kayak gitu tuh sangat laki-laki. Enggak sih, aku enggak. Mungkin karena aku main saham jadi ngelihat itu juga sebagai mekanisme investasi biar kita kerja, duit kita kerja, walaupun kadang-kadang kerjanya juga ngawur terus dia rugi gitu kan. Ya sudahlah ya gitu. Tapi yang dilihat itu adalah yang nggak bermanfaat lah secara umum nggak bermanfaat. Itu kalau lu nanya gitu, kenapa ada ketimpangan tuh udah mulai dari perilaku bermedia sosial aja udah timpang. Makanya aku satu sisi itu suka ini ya, kadang-kadang terpacu untuk kuliah lagi gitu. Itu gara-gara kalau sudah pada tahap bojoku kok lebih pinter banget ya gitu. Tapi ada memang masa dimana kita itu ngerasa, misalnya aku ngerasa bodoh itu waktu istriku lagi kuliah di Australia, aku nemenin dia, aku cleaning service itu. Jangkrik goblok banget aku ya gitu. Dia ngomong apa? Tapi di saat yang sama dia juga pernah ngerasa bodoh. Informasinya yang masuk ke kepalanya nggak banyak. Saat dia proses sudah hamil tua dan di rumah, sampai dia melahirkan waktu cuti itu, cuti. Terus dia ngerasa, wah aku udah nggak bisa bersaing omongan. Karena waktu itu kan aku beraktivitas keluar, dia di rumah gitu-gitu ya. Ya makanya hal kayak gitu kan sebetulnya sesimpel kayak nih aku ceritain nih ada ini tadi kayak gitu. Jadi bukan hubungannya kan bukan kompetisi dengan kompetitor. Bukan kan? Gitu. Bukan. Emang dari awal kan waktu itu kan kita sama-sama khawatir ya. Mungkin juga semua orang mengalami kita, terutama perempuan itu mempertanyakan waktu itu apakah ini akan menjadi penghambat dari karirku katanya gitu. Dan waktu itu kita diskusi, ya enggak lah, aku berharap anak kita nanti bisa punya 2 prototipe kalau mau kerja, either jadi kayak ibu atau jadi kayak bapak kan. Kalau jadi kayak ibu misalnya jadi profesi A, jadi ini, kalau jadi bapak gak jelas. misalnya kayak gitu. Dan ya udahlah kerja aja gitu. Toh sama-sama. Dan waktu itu juga alasan menikah itu diantaranya biar hemat. Gue ngerti kosan di Jakarta itu kan 1 juta lebih ya. Kalau berdua bisa bagi Kalau bisa dua. kan kita beli 1. Terus rice cooker masak kan. Kayaknya hemat. Boleh dicoba yuk. Gitu. Nah kok enak gitu kan. Kalau di Lanjut. luar negeri juga kan rumah subsidi lebih hemat untuk pasangan yang menikah. Oh iya ya. Jadi ya macam-macam. Cuma memang kayaknya kalau mungkin nggak mudah ya Lis ya. Agak sombong terdengarnya, tapi kayaknya benar. Mungkin nggak mudah kita sampai pada tahap di mana kita bisa memaklumi perbedaan, nggak patriarkis, lalu kemudian bisa memahami kalau si suami yang seharusnya provider, tapi dia tidak kemudian provider, termasuk si suaminya juga, termasuk si suaminya. Ini kadang-kadang dia memaklumi istrinya menghasilkan lebih banyak atau memang nggak tahu malu ya. Itu bercandaan bapak-bapak. Tapi ya kita sampai pada tahap itu maksudnya itu nggak mudah kan ya. Butuh tahapan edukasi. Iya, tapi ini aku jadi keinget ada satu faktor penting lagi sih sebenarnya kayak punya mentor nggak gitu di dalam pernikahan gitu atau punya support system gitu. Jadi itu juga penting gitu karena kayak kita ya. Iya, kita tuh menikah tuh bukan 2 orang aja yang menjalani pernikahan gitu, tapi kan ada pengaruh keluarga, Pasti. ada pengaruh pertemanan, Pasti. gitu, ada pengaruh banyak sekali gitu. Nah, yang di sekitarnya itu adalah sehat juga atau justru menjadi hal-hal yang ya mendekonstruksi semuanya juga gitu. Bayangin kalau misalnya ini punya istri nih, istrinya tadi yang bekerja gitu ya, gajinya lebih tinggi, tapi ternyata pertemanan laki-lakinya tuh toksik gitu. Oh iya. Jadi kayak yang bikin
laki-lakinya mencurigai istrinya itu justru temennya gitu ya, kayak yang kamu nggak takut apa punya istri yang kayak gitu yang duitnya banyak, atau kamu nggak nanti istrimu tuh kalau makin cantik gitu ya, punya uang makin glowing gitu, dia akan jadi begini-begini loh gitu ya, kamu harus menunjukkan bahwa kamu misalnya wah performa bla bla blanya gitu ya, itu jadi lebih keren, kamu harus berani tuh berbuat yang kekerasan dan lain-lain. Kayak gitu juga sangat berpengaruh sih support system gitu. Iya. Yang didengar tuh siapa gitu, guru atau mentor kayak gitu. Kamu punya, Lis? Punya dong. Profesional atau enggak? Enggak harus selalu profesional sebetulnya, walaupun aku juga pakai profesional gitu ya, psikolog keluarga dan psikolog relasi gitu. Tapi teman-teman yang lain mungkin yang nggak bisa afford ya karena mahal guys. Satu sesi konseling tuh 600.000, iya 700.000 gitu, mahal ya. Ya maksudnya ya kita selalu merasa itu mahal, padahal sebetulnya kalau dibandingkan dengan sakit fisik kan sama kan. Daripada hancur semuanya kan mending. Enggak juga, maksudnya gini Pak, kalau sakit fisik misal kita konsultasi ke dokter 200.000, kadang-kadang obatnya juga 400.000 gitu kan, totalnya kan 600.000. Tapi kita merasa itu nggak mahal karena fisik kita yang awalnya batuk jadi nggak batuk gitu, dan obatnya tuh ada. Tapi kalau konseling itu pemikiran, mental, kita ngerasa itu mahal karena penyakitnya tuh nggak kelihatan. Ya nggak gitu. Batuk, nggak apa. Kalau tadi kan batuk jadi nggak batuk, kita ngerasa ada progres. Tapi ketika kita mengalami perkembangan pemikiran, kita ngerasa nggak ada yang dilakukan konselor itu, atau kita juga nggak minum obat. Kenapa kita harus bayar semahal ini? Padahal kan sesi konseling ngubah mindset, ngubah persepsi itu yang mahal tuh itu. Gitu. Jadi sebenarnya nggak mahal juga, tapi ya memang nggak murah gitu ya. Makanya boleh juga kayak orang-orang yang dipercaya sih sebenarnya. Jadi pastikan support system tuh justru bukan orang yang malah bergosip untuk relasi kamu gitu ya, atau misalnya udah dikasih rahasia tapi justru nyebarin rahasia kemana-mana kayak gitu, ember gitu kan. Terus nggak punya perspektif gitu. Jadi justru malah victim blaming, banyak hal gitu. Nah itu mungkin yang nggak dipunyai oleh banyak orang yang nggak beruntung sih. Iya, banyak orang yang nggak beruntung untuk nyampe perspektif itu lu dengerin lu yang belum nikah lu, ntar disiapin. Jadi satu, bahwa kesimpulannya adalah satu, ya banyak faktor lah ya di yang melatar belakangi tadi kasus-kasus seperti Raisa sama Hamis, terus yang PPK tadi dan teman-teman kita yang lain, dan diantaranya adalah perspektif soal patriarkis yang mesti disikapi dengan baik. Yang tadi yang terakhir ya, cuma cara menyikapi dengan baik kan butuh waktu. Dan dihapuskan, nggak disikapi, dihapuskan dari muka bumi. Dihapuskan. Tapi Lis, tapi kamu waktu aku nikah dulu itu ya, waktu mau akad, aku nggak tahu ya apakah itu dirasakan perempuan juga ya. Kan ada ajaran tuh kalau laki-laki itu menikah itu berarti menanggung hidup dan sampai akhirat gitu. Bahkan ada satu ayat, ini ayat atau apa ya? Oh bukan, penjelasan di dalam kitab yang dia bilang, ini progresif sekali kiai ini. Dia bilang begini, bahkan saat istrimu itu menyusui dan dia itu adalah tanggung jawab si laki-laki, sehingga kalau dia minta bayaran lu wajib ngasih duitnya. Bener. Nah ini sebenarnya kan itu sangat progresif itu ya. Itu sekarang feminis Marxis kan lagi ngomongin itu, untuk membayar kerja perawatan. Ya. Terus Syekh Abdul Qadir itu pernah nulis juga, saya lupa nama kitabnya. Dia bilang begini, laki-laki itu memakan apapun yang dimakan oleh keluarga, dan dia hanya menyimpan uang untuk habis hari itu. Kalau masih ada sisa, itu dikasih ke istri. Ini nggak populer. Nggak populer. Kayaknya kiai itu menyimpan itu. Yang lebih dipopulerkan kan harus mengontrol istri, menasehati gitu ya. Dan kalau tidak mau akan dilaknat sama malaikat sampai pagi. Meluruskan tulang yang bengkok gitu yang dipopulerkan. Ya
Itu artinya tadi dari diskusi-diskusi kita, memang juga kebanyakan laki-laki yang sudah kok dilalah hidup di Indonesia yang patriarkis ya. Sehingga kebebanan juga sebenarnya. Begitu dia tidak bisa memberikan fungsinya sebagaimana yang diumumkan oleh masyarakat luas, dia insecure dan membuat orang lebih kasar untuk menunjukkan maskulinitasnya atau yang lain. Tapi jadi aku ingat saya Koji itu, ya memang majalah-majalah perempuan itu lebih banyak dan perempuan lebih senang belajar. Buktinya tadi perempuan ternyata lebih sering share urusan parenting dengan perempuan, dengan peer-nya. Laki-laki enggak. Aku paling di-sharein apa ya? Isu terkini. Ya, bal-balan ya. Oke. Oh, banyak sekali, Lis. Jadi apa yang akan dilakukan, Lis? Apa yang akan dilakukan? Patriarki. Itu tadi menghapuskan patriarki dari muka bumi. Iya, dan kita harus menormalisasi prinsip-prinsip relasi sehat kali ya. Maksudnya kayak sekarang kan banyak juga berseliweran konten-konten yang nggak sehat gitu, yang laki-laki tuh memang harus gitu begini-begini, perempuan tuh memang harus begini-begini, yang pada faktanya nggak ada yang harus, nggak ada yang baku di dunia ini gitu. Semua itu bisa dinamis gitu ya, dengan prinsip kita harus bisa mengobrolkannya dengan cara-cara yang sehat juga. Dan menormalisasi ini kali ya, maksudnya bukan menormalisasi dalam hal yang in terms of something yang nggak ini, tapi aku mulai menganggap orang bercerai ya sudahlah ya. Itu bagian dari perjalanan. Bagian dari perjalanan. Dari perjalanan. Saya kok dilalah itu di dalam keluarga besar memang dari awal begitu. Ada paman yang nikah cerai, bibi nikah cerai. In the end of the day mereka itu hidup baik-baik saja. Bahkan dengan anak, bukan anak aslinya, anak anak tiri ya, anak tirinya. Emang ada juga manusia yang nggak bakat hidup berpasangan kali ya, Pak? Iya. Ada. Yang bakatnya liberating ya, gitu. Ya, bakatnya liberating dan ternyata mungkin lebih bermanfaat buat orang banyak dengan tidak punya pasangan. Nah, gitu. Ini kita nggak lagi ngobrolin ketua yang itu kan ya? Ada juga yang lain. Oke, Liz, thank you. Terima kasih banyak obrolannya. Fruitful sekali. Kita ngomongin mulai dari isu yang populer, tapi kita masuk ke dalam hal-hal yang lebih lebih substantif ya, soal pasangan, tanggung jawab dan seterusnya. Thank you. Jangan kapok ya, Lis ya. Bye. Thank you. Bye.